Media TV, jendela informasi yang menghadirkan informasi menarik dan menjadi perhatian publik. Saya Nabila Izatin akan menemani Anda dalam rangkaian berita pilihan yang telah kami siapkan. Inilah informasi selengkapnya. Aktivitas belajar mahasiswa Universitas Pisang Unggul meningkat menjelang ujian akhir. Berbagai persiapan dilakukan untuk menghadapi penilaian akhir semester. Informasi selengkapnya akan kami sajikan. Menjelang pelaksanaan ujian akhir semester, aktivitas akademik mahasiswa Universitas Esa Unggul semakin meningkat. Berbagai persiapan dilakukan, mulai dari belajar kelompok hingga menyelesaikan tugas yang menjadi penilaian akhir. Berikut liputannya. Saat ini saya sedang berada di Universitas Esa Unggul Tangerang. Oke, kita langsung saja tanyakan beberapa pertanyaan mengenai ujian akhir semester kepada mahasiswa yang sedang berada di lokasi. Halo semuanya. Halo. Permisi, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai ujian akhir semester. Oke. Saya berbicara dengan siapa? Halo teman-teman, kenalin nama aku Rafli, aku dari jurusan hukum. Pertanyaan itu, bagaimana persiapan mahasiswa di sini mengenai ujian akhir semester? Paling persiapan saya sama teman-teman sih paling cuma belajar ya sama ngulang materi yang udah dikasih sama dosen. Hambatan apa saja yang dialami selama persiapan ujian akhir semester? Paling kendalanya kita kan lagi UAS ya. Terus di Esa Unggul ini ada sistem yang namanya project. Jadi kita harus bagi waktu antara belajar UAS dan ngerjain project. Itu sih paling. Oke, itu saja pertanyaan dari saya, Arif Abdillah, melaporkan dari Universitas Esa Unggul Tangerang. Perpustakaan dan berbagai fasilitas belajar di kampus terlihat lebih ramai dibanding hari-hari biasanya. Selain belajar mandiri, mahasiswa juga berdiskusi dengan dosen dan menyelesaikan tugas akhir. Dengan meningkatnya aktivitas belajar mahasiswa Universitas Esa Unggul Tangerang menjelang ujian akhir semester, diharapkan mampu menghadapi ujian dengan optimal. Saya Arif Abdillah melaporkan untuk Esa Media TV. Sejumlah kepala pusat perdagangan direlokasi ke pasar tradisional Cisoka sebagai upaya menciptakan kawasan perdagangan yang lebih tertib dan nyaman. Berikut laporan selengkapnya. Pemirsa, proses relokasi pedagang pasar Cisoka mulai dilakukan sebagai bagian dari penataan dan revitalisasi kawasan pasar. Relokasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertata, nyaman, dan aman bagi pedagang maupun pengunjung. Sejumlah pedagang telah menempati lokasi relokasi yang telah disiapkan. Fasilitas kios dan lapak disediakan untuk mendukung aktivitas perdagangan agar tetap berjalan selama proses penataan pasar berlangsung. Meski dalam masa penyesuaian, aktivitas jual beli tetap terlihat ramai. Dengan adanya relokasi ini, diharapkan proses revitalisasi pasar Cisoka dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Pedagang pun berharap kawasan pasar yang baru nantinya dapat meningkatkan kenyamanan serta daya tarik pengunjung. Saya Ramadhani melaporkan dari Pasar Cisoka, sekian dan terima kasih. Tetap bersama kami setelah yang berikut ini. Saya akan kembali dengan sajian informasi menarik yang telah kami siapkan untuk Anda. Kembali lagi di SM Media TV. Pada segmen kedua, kami telah menyiapkan berbagai informasi menarik yang telah kami rangkum untuk Anda. Simak liputannya selengkapnya. Siapa bilang ketoprak hanya bisa dinikmati seperti biasa? Di warung ini, ketoprak dipadukan dengan mie instan menjadi menu unik bernama ketoprak Indomie tabrak rasa. Berikut liputannya. Selain menawarkan menu yang unik, warung ini juga beroperasi selama 24 jam. Tidak heran jika pelanggan datang dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, pekerja malam, hingga masyarakat yang mencari makanan kapan saja. Berawal dari ide sederhana untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda, pemilik warung menciptakan perpaduan ketoprak tradisional dengan mie instan. Proses pembuatannya tetap mempertahankan cita rasa khas ketoprak. Hanya saja ditambah mie instan yang membuat tekstur dan rasanya semakin kaya. Para atlet telah menjalani berbagai persiapan sebelum diberangkatkan. Mereka diharapkan mampu memberikan penampilan terbaik sekaligus mengharumkan nama Universitas Esa Unggul di tingkat nasional.
Gimana kesan Anda setelah bertanding di kejuaraan Ksatria Lampung ini? Perasaannya senang dicampur sedih. Senangnya karena kita bisa melawan Provinsi Riau, tapi yang bikin sedihnya kita kalah di final melawan Sumatera Selatan. Ya, totali ya untuk kejuaraan ini sih overall good ya, apalagi di tengah-tengah persiapan saya yang cuma 1 bulan dan sedang ngerjain laporan magang juga, bisa ngasih yang terbaik buat kampus Universitas Esa Unggul sih udah perfect banget buat gue. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Nabila Jatin, beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.